karena di sini dia mintanya tuh meja kaca yang belum tertera. Jadi di sini kita tambahkan dulu data baru itu meja kaca. Nah, kita tambahkan meja kaca. Terus di sini kategori barangnya itu meja. Terus persediaan, kode barangnya barang dan jasa. Nah, ini kita onin penomoran otomatisnya. Satuannya itu kita taruh di pieces. Nah, ya kita taruh di pieces. Setelah itu kita ke bagian penjualan dan pembelian. Nah, di bagian penjualan dan pembelian ini kita isi di ini harga jual satuan, harga jual satuan itu kita isi, kita lihat, kita isi di sini 375 per pieces. Nah, lalu PPN-nya kita cari pajak pertambahan nilai. Lalu kita ke stok, ke bagian stok. Terus, nah kalau di sini sudah menambah barang atau jasanya, itu kita save ya guys, CTRL-S atau kita klik simpan. Nah, lalu barang dan jasanya ini kita tutup. Selanjutnya kita ke pembelian, lalu kita ke faktur pembelian. Nah, kita ke faktur pembelian, terus kita cari pemasok. Nah, karena di sini nama pemasoknya itu adalah pemasok umum ya. Jadi kita cari di sini pemasok umum. Pemasok umum, terus tanggalnya kita ganti jadi tanggal 13/1/2023. Terus di sini kita cari meja kaca. Meja kaca kita cari. Terus setelah itu kita isi kuantitinya 10 sesuai yang kuantitinya 100. Sesuai yang diminta 100 dengan harga 85. Terus kita pakai gudang depan. Kita menggunakan gudang depan. Lanjut, terus kita isi info lainnya, nomor fakturnya kita isi. Nomor fakturnya 08791, kita isi, terus alamatnya jangan lupa kita isi juga. Terus keterangannya kita isi dari ini, perusahaan pemasok umum. Kita copy paste. Lalu tanggal pengiriman kita ganti ke tanggal 13/01/2023. Lalu kita ke sini. Setelah itu kita ke proses.
kita ke pembayaran, kan sudah dibayarkan ya, jadi dia datanya tuh langsung hilang. Nah, setelah itu datanya langsung hilang, kita tunggu dulu ya. Nah, setelah itu kita cari Bank Mandiri IDR. Nah, setelah itu kita cari Bank Mandiri IDR, kita klik Bank Mandiri IDR. Nah, itu kita ganti tanggalnya jadi tanggal 13 2023. Itu kita reshuffle ya. Hitung nilai pembayaran 9.435.000. Kita ke info lainnya, kita di sini pilih transfer bank. Lalu di sini keterangannya kita copy paste aja. Setelah itu kita simpan. Nah, selesai untuk tanggal 13 Januari. Nah, ini kita silang aja, juga kita silang. Kembali ke dashboard. Selanjutnya untuk tanggal 14 itu ada perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu. Nah, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasi terlebih dahulu. Kemudian baru barang dikirimkan setelahnya. Nah, jadi untuk tanggal 14 ini kita ke pengaturan, terlebih dahulu, terus lalu kita ke preferensi. Padahal kita harus mengaktifkan pajak di bagian tagihan di muka ya guys. Ya teman-teman. Sebentar kita tunggu dulu. Kita ke pengaturan, terus bagian preferensi. Nah, di bagian preferensi ini kita klik yang pajak. Lalu kita ke bagian fitur, kita terus ke bagian pembelian. Jadi pengaturan, terus preferensi, terus ke fitur ya, bukan ke pajak. Nah, di sini tagihan di mukanya kita checklist. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke pembelian, terus ke pemasok. Nah, selanjutnya kita input data pemasok baru, yaitu CV Sumber Kayu. CV Sumber Kayu.
langsung aja kita simpan ya. Kita simpan. Setelah itu ini kita silang, kita hapus si pemasok di atas itu. Terus kita ke pembelian. Selanjutnya kita ke pembelian, terus ke faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian ini kita cari pemasoknya, yaitu si sumber kayu. Nih, CV sumber kayu, tanggalnya kita ganti jadi tanggal 14 Januari 2023. Nah, setelah itu kita mengaktifkan dulu nih di bagian info lainnya. Kita aktifkan tagihan dibayar di muka, tagihan di muka. Setelah itu kita cari barangnya, yaitu pertama kursi kerja. Nah, kursi kerjanya ini dia minta 100 ya, dengan kuantiti 100, terus dengan harga 100.000. Nah, lalu di sini diskon 15%. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita tambah lagi kursi santai. Nah, kuantitinya 50. Terus harganya tuh 80. Gak ada diskon ya, karena nggak diterapin diskon. Lalu sebentar, tunggu. Kita klik lanjut. Nah, jadi total di sininya tuh 13.875. Nah, setelah itu kita ke info lainnya, kita isi nomor faktur. Nomor fakturnya kita salin aja nih. Nih, kita salin. Terus kita ke alamat, jangan lupa. Nah, terus keterangannya kita salin dari sini aja. Kita salin. Nah, terus tanggal pengirimannya ganti ke tanggal 15/1/2023. Nah, setelah itu kita cek di biaya lainnya, itu tidak ada ya, karena juga tidak menambahkan. Lalu ke ini utama, ke fitur utama, totalnya 13.475. Lalu kita terus dulu ke proses, terus ke pembayaran. Nah, kita tunggu sebentar. Sabar ya. Nah, lalu di sini kita pilih banknya tuh Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR. Lalu kita tinggal reshuffle, hitung nilai pembayaran, kita klik itu. Tertera ya 13.875. Nah, di sini jangan lupa tanggalnya itu tanggal 14 2023. Lalu kita ke info lainnya. Di sini kita ganti ke transfer bank. Terus kita di sini keterangannya pembayaran pembelian CV sumber kayu.
Itu kita simpan. Di sini kita simpan atau STRLS. Selesai untuk tanggal 14 Januari. Nah, untuk selanjutnya, tanggal 15 Januari 2023, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2023 dengan nomor SJ 1010. Nah, di tanggal 15 Januari ini, pertama ini kita ke pembelian, terus penerimaan barang. Nah, setelah penerimaan barang ini, kita cari pemasoknya, yaitu uh, kita cari sumber kayu, sumber kayu. Nah, lalu kita tanggalnya kita rubah ke tanggal 15 Januari 2023. Nah, setelah itu kita tulis di sini faktura SJ 10 10. Nah, setelah itu kita ke ambil, terus sebentar, kita ke ambil, terus kita ke bagian tagihan di muka. Nah, tagihan di muka kita cari, terus ini kita klik. Nah, sini ada dua ya, kemudian kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita ganti, karena kan dia ininya ke gudang depan, jadi di sini kita ubah gudang tuh jadi gudang depan. Nah, ke gudang depan itu kita rubah semua gudang. Rubah semua gudang. Terus setelah itu kita ke info lainnya. Alamatnya itu kita isi jadi alamat pemasok. Kita ketik sini, alamat pemasok. Lalu untuk keterangannya itu tanggal kirimnya itu jangan lupa dirubah tanggal 15 bulan 1 2023. Sini menggunakan mobil box. Untuk keterangan tidak dirubah ya teman-teman. Lalu setelah itu kita ke sini, balik lagi ke sini, ke tampilan awal, terus kita simpan. Nah, selesai untuk transaksi tanggal 15. Nah, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 16 Januari 2023. Nah, di sini perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces. Jadi, ini kita hapus dulu. Jadi yang pertama itu kita ke pengaturan dulu, kita pilih preferensi. Nah, lalu kita pilih fitur, terus ke pembelian. Nah, ini kita checklist ya, klaim pemasok. Lalu kita simpan.
Nah, setelah itu kita ke pembelian, terus kita ke pemasok. Dari pembelian kita ke ini nih, klaim pemasok. Nah, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih tipe klaimnya tuh terima barang. Nah, di sini di sini kita pilih kirim barang. Terus di sini PT CV Sumber Kayu. CV Sumber Kayu. Lalu di sini tanggal 16 2023. Lalu selanjutnya kita cari di sini, kita pilih kursi santai. Kita ketik kursi santai, kita tunggu. Nah, di kursi santai ini kuantitasnya satu pieces dengan gudang depan. Kita menggunakan gudang depan sesuai keterangan di modul. Lalu klik lanjut. Kita ke info lainnya. Terus alamat pemasok kita ketik saja alamat pemasok. Terus di sini kita salin dari sini sampai sini. Ini kita copy paste. Habis itu kita langsung save. Selesai untuk tanggal 16 Januari. Lalu selanjutnya ke tanggal 17 Januari, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023 untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita ke pengaturan, untuk tanggal 12 kita ke preferensi. Setelah itu kita ke bagian akun perkiraan, ke barang dan jasa, terus kita cari di beban pokok penjualan ini kan cuma ada beban pokok penjualan. Di sini kita tambah selisih barang diterima. Nah, kemudian kita simpan. Kita simpan, kita tunggu dia si akurat ini menyimpan. Nah, setelah itu kita ke pengaturan lagi. Terus kita pilih preferensi.
si selisihnya ini sudah masuk atau belum, sudah terpasang atau belum. Nah, terus untuk kita ke fitur, kita cari akun perkiraan, terus di sini kita lihat apakah sudah ada selisih. Ke persediaan, kita persediaan nih sudah ada ya selisih nilai, habis itu kita simpan. Kita tunggu dia menyimpan. Nah, jadi setelah kita setting tadi di pengaturan terus preference itu untuk tanggal 17 Januari ini, selanjutnya kita ke pembelian terus ke klaim pemasok. Nah, setelah itu di sini kita pilih terima barang. Lalu kita cari. Nah, di sini ada sumber CV sumber kayu. Kursi santai 1 pieces. Terus kita klik lanjutkan. Lalu di sini kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 17 2023. Lalu kita ke info lainnya, terus kita isi alamat pemasok itu menjadi, ketik aja alamat pemasok. Lalu keterangannya kita masukkan yang ini. Kita salin. Lalu kita kembali lagi ke depan awal, terus kita pencet kursi santainya. Lalu itu gudang depan ya. Nih udah gudang depan. Jadi kita lanjutkan, terus kita save. Selesai untuk tanggal 17 Januari. Selanjutnya untuk tanggal 26 Januari. Untuk tanggal 26 Januari itu perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan donasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Nah, jadi untuk tanggal 26 ini, 26 Januari ini kita ke pembelian, terus kita ke faktur pembelian. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari pemasoknya, CV Sumber Kayu. Terus tanggalnya itu tanggal 26 Januari 2023. Lalu setelah itu kita cari barang dan jasanya itu kursi, meja bundar. Kita masukkan kuantitinya 50. Terus harga barangnya itu 110. Lalu lanjut, klik lanjut di sini. Habis itu kita lanjutkan untuk meja persegi. Meja persegi. Kita klik, terus kita masukkan kuantitinya 50. Terus harganya 110. Lalu kita klik lanjut. Kita
itu juga meja kaca. Meja kaca. Kita klik meja kacanya. Terus kita masukkan kuantitinya 50 dengan harga 85.000. Terus klik lanjut. Ini kuantitasnya 50 ya. Jadi keseluruhan ini sesuai sama yang ada di modul. Di tanggal 26 Januari itu 50 pieces dengan total 16.927.500. Nah, selanjutnya kita ke info lainnya. Nah, di sini kita isi nomor faktur. Nah, nomor faktur pembelian itu ini sumber. Nah, kita salin. Setelah itu kita ini kita centang. Ini kita centang. Terus setelah itu nah, kita isi alamat. Lalu setelah itu kita isi keterangan. Nah, keterangannya itu kita salin aja dari sini. Kita salin. Setelah itu ini tanggal pengirimannya menjadi tanggal 27/2023. Nah, setelah itu sini. Nah, karena di sini tertera mendapatkan diskon faktur sebesar 1.250.000, jadi di sini tuh. Nah, karena di sini tersedia diskon faktur senilai 1.250.000, di sini kita ketik 1.250.000. Nah, jadi totalnya itu 15.540. Lalu setelah itu kita ke proses pembayaran. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita balik ke faktur pembelian, terus ke yang hijau ini, list hijau ini. Kita pencet yang ini. Terus kita ke pembayaran pembelian. Lalu kita ke bank. Kita pilih Bank Mandiri IDR. Ini tanggalnya tanggal 26/2023. Terus setelah itu kita reshuffle atau hitung nilai pembayarannya 15.540. Kita klik ini 15.540. Terus informasi diskon. Di sini kita di diskon
uh, kita di informasi diskon ini tidak diisi apa-apa. Terus klik lanjutkan, terus kita balik ke fatur pembelian. Lalu ke pembayaran pembelian, kita ke info lainnya, ini kita ininya cek giro. Dengan nomor cek kita salin GR 787, lalu tanggal ceknya itu tanggal 6 bulan 06 bulan 2 2023, betul. Terus keterangannya itu pembelian CV sumber kayu. Pembelian CV sumber kayu. Kita simpan. Selesai. Lalu untuk selanjutnya transaksi terakhir yaitu transaksi 27 Januari. Sebentar, ini kita hapus dulu. Kita hapus, terus ini juga kita hapus. Nah, untuk transaksi 23 Januari itu perusahaan menerima barang atas pembelian CV sumber kayu pada tanggal 26 Januari 2023. Nah, untuk tanggal 27 Januari 2023 ini kita ke pembelian, lalu ke penerimaan, kita ke pembelian lalu ke penerimaan barang. Pembelian lalu penerimaan barang. Nah, lalu di sini kita cari CV sumber kayu. Lalu di sini kita ganti ke tanggal 27 bulan 1 2023. Terus di sini nomornya tuh 7780. Terus di sini kita pilih sebentar. Di sini kita pilih ambil. Terus kita ke tagihan di muka. Lalu kita klik yang pencarian ini, yang kayak, nah, terus habis itu kita klik, muncul ya 3, terus itu lanjut, lalu kita rubah menjadi gudang depan. Jadi gudang depan. Lalu ke info lainnya, alamatnya kita ketik alamat perusahaan, lalu ini kita ganti jadi perusahaan menerima, kita salin, terus ini tanggal 27, terus ini 2023, terus ini menggunakan mobil box. Lalu kita save atau kita simpan. Selesai semua untuk modul 2 pembelian.
See you di video modul 3. Bye guys.